Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alunan langkah yang pertama, setinggi puja dalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan ke Azizul Ghafur, yang mana Dianya telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan online ini. Alunan langkah yang kedua kalinya, salawat bermutiarakan salam yang tak jenuh apalagi bosannya, kita hadiahkan ke putra Abdullah, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah yang berlafazkan doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Astia Nur Indah Kencana Putri SPD MPD, yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Dedi Kusuma, Siska Amelia Rambe, dan saya sendiri Zahwa Lilatushika. Baiklah, kami akan membahas tentang individu, masyarakat dan kebudayaan, pendidikan sosialisme dan enkulturasi, pendidikan sebagai penata sosial, pendidikan informal, formal dan non-formal, dan pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Baiklah, yang akan disampaikan kepada rekan kami, Dedi Kusuma, dipersilahkan. Individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu merupakan unit terkecil dalam sebuah masyarakat dalam ilmu sosial. Individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara individu. Dari segi pelaksanaan, masyarakat adalah suatu yang dibuat atau tidak dibuat oleh kumpulan orang. Budaya atau kebudayaan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. Pendidikan diupayakan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sehubungan dengan itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi. Sosialisasi dan enkulturasi. Sosialisasi dan enkulturasi apabila ditinjau dari sudut masyarakat, sosialisasi dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu, khususnya generasi muda, ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Pendidikan sebagai pranata sosial. Secara umum, yang dimaksud dengan pranata sosial atau lembaga sosial dapat dimaknai sebagai organisasi atau kelompok sosial. Pranata sosial merupakan sekumpulan norma atau sistem norma dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Proses sejumlah norma menjadi pranata sosial disebut pelembagaan atau institusionalisasi. Pendidikan informal, formal dan non-formal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informasi diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pendidikan formal.
Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini. Serta pendidikan dasar adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al-Quran, yang banyak terdapat di masjid dan sekolah minggu, yang terdapat di semua gereja. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Pola nomotetis atau demotetic style, pola indiografis atau the indiographic style, pola transaksional atau the transactional style. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Pola kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Pola ketiga, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.